Istirahat. Kamu pasti lelah kan? Afifah, kamu jangan takut. Ini Umi. Kamu aman sama Umi. Jangan siksa aku mohon. Jangan siksa aku. Nggak ada yang mau nyakitin kamu, Afifah. Jangan, aku mohon, udah stop situ. Udah jangan siksa aku, jangan sakitin aku mohon, tolong. Kasihan Afifah. Dia sepertinya trauma karena sering dianiaya oleh Abah. Umi. Benar, Afifah sekarang udah Celaka kalau Abah berpikir Afifah gila. Bisa-bisa Afifah dimasukin ke dalam rumah sakit jiwa. Ya ampun, kalau ditanya tuh jangan diem, jawab. Bener nggak sekarang udah gila? Enggak, Abah. Afifah tuh nggak gila. Dia tuh depresi. Kan itu ketakutan sama Abah. Kamu tuh kalau dikasih tahu kumaha sih? Dia tuh bukannya depresi, tapi dia teh kesambet. Kerasukan. Teh, itu nggak mungkin. Afifah tuh nggak kerasukan. Kalau dikasih tahu ya masih aja ngeyel. Umi, kalau si Teteh ngomong, Umi dengerin. Jangan ngebantah. Bagaimana sih? Susah amat ngomong ini sama Umi. Ngeyel melulu. Udah sekarang Marwah, dengan si Afifah teh ya dibawa ke dukun. Teteh tahu dukunnya di mana. Astagfirullahaladzim. Itu musyrik, Teh. Di dalam Islam itu kita dilarang untuk percaya sama dukun. Kalau mau Afifah tuh sembuh, kita harus lakukan itu secara Islami. Bukan pergi ke dukun. Aduh, bagaimana sih baru diomongin? Kalau diomongin tuh dengerin, ikutin, bukan ngeyel mulu. Aduh, sakit. Susah banget sih. Oh, Teteh tahu. Jadi kamu seneng kan kalau si Afifah teh kemasukan biar dia tidak bisa ngelayanin suaminya, gitu kan? Udah, sekarang kita bawa aja ke dukun. Biar jangan sampai terlanjur parah. Lebih susah ngobatinnya. Ayo atuh. Teteh tahu kok di mana dukunnya. Ayo. Abah, istighfar, Bah. Jangan lakukan itu, Abah. Itu syirik, Bah. Jangan syirik. Ya Allah. Bah, ini istri saya nih. Bisa disembuhin kan? Coba saya periksa dulu. Ternyata dia berusaha mengguna-guna Anda agar dia bisa bercerai dari Anda. Tapi karena Anda keturunan Jawara, maka guna-guna itu tidak mempan dan berbalik mengenai dia sendiri. Itu sebabnya dia menjadi... Hentikan. Hentikan. Masya Allah, ini musyrik apa yang kalian lakukan. Kalau kalian tidak percaya, silakan pergi. Ngapain kesini? Apa? Sok pergi. Enggak. Umi mau bawa Afifah pulang. Aduh, Umi! Jangan ganggu proses penyembuhan Afifah. Udah diam. Abah, Afifah mesti disembuhkan dengan cara lain. Bukan dengan cara seperti ini. Cepat pergi sebelum kesabaran saya habis. Bapak, Pak, punten Pak. Daripada Umi teh nanti mengganggu, gimana kalau dikurung aja Pak? Bawa ke ruang sana. Abah, Umi jangan dikurung, Abah. Umi kan cuma mau nolong suami dan ipar Umi supaya jangan berbuat salah, jangan berbuat dosa. Ayo. Siap, Abah, Pak. Dikurung. Ayo.
lawan. Ya, apa kamu mau dikurung juga sama Abah? Mau? Makanya. Abah. Abah keluarin Umi dari sini, Abah. Tolong keluarin Umi. Umi udah diam. Umi jangan ngajarin anak untuk melawan sama orang tua. Abah kasihan Umi, Abah. Enggak. Jangan kemana-mana ya. Abah jangan dikunciin Uminya. Iya. Abah Udah. kasihan sama Umi. Udah biarin. Udah jangan diributin lagi. Udah jangan ngomong-ngomong soal Umi. Udah diam dulu. Ya Allah, Abah. Abah tolong keluarin Umi, Abah. Ada ular. Umi, Abah harus keluarin Umi. Abah dengarkan Umi teriak ada ular. Ular, bohong. Itu mah cuman supaya dibebasin, jadi bilangnya ada ular biar lebih serem. Nggak ada. Umi takut, Abah. Tolong. Abah. Tolong. Ular. Ya Allah. Ular. Tolong. Ular. Tolong. Ya Allah. Bah, terus kumaha Bah? Apa yang harus diperbuat lagi? Saya akan mandikan Afifah pakai kembang 7 rupa. Ayo kita. Ini banyak. Gak mau, lepasin. Gak mau. Gak mau. Anak, mereka pergi. Ayo kita bebasin Umi, cepetan. Umi. Katanya bukan. Kasih keluar Umi. Kenapa ular ini keluar dari kamar? Biasanya selalu di dalam. Hah? Di kamar tempat si Umi disekap. Ada? Kalau ular itu keluar entah dari kamarnya Umi, berarti Umi itu kabur tuh. Iya betul. Si Asma tuh sama si Hana pasti yang bebasin. Tapi kenapa diam aja? Kan udah dimandiin. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, pasti pengaruh guna-guna itu akan hilang. Tapi ingat, jauhkan Afifah dari pengaruh laki-laki itu. Oh, benar. Si Rehan itu mempengaruhi Afifah, pengaruhnya buruk. Nah, kejar-kejar terus sama dia. Iya benar. Ya udah, ayo pulang ya. Ayo. Ayo. Jangan maju, ular ini. Ayo pulang aja. Bagus. Nih uangnya. Umi, Abah kok gitu banget ya? Padahal Umi tuh udah mau dipatok ular loh, masih aja dibiarin sama Abah. Umi juga nggak tahu mau bikin apa lagi. Syukurlah kalian udah kembali. Abah, Teteh, bertobatlah, minta ampun sama Allah. Kan udah musyrik, percaya sama dukun. Wah, kenapa sih kasar banget sama Umi? Harusnya kamu yang bertobat karena kamu tidak becus ngurus anak. Wah, ya Allah. Udah. Gua kan udah janji sama Rehan gak bakal kasar lagi sama Umi. Kenapa sekarang nampar Umi lagi? Siapa? Siapa yang berani ngelarang gua? Gua udah janji kan sama Rehan? Rehan. Kamu jangan dekat-dekat si Afifah. Pengaruh kamu buruk buat dia. Gara-gara kamu memberi harapan kepada dia. Dia itu mau mengguna-guna Abah. Coba bayangin. Supaya Abah. Coba. Terus karena Abah keturunan Jawara.
berbalik tuh guna-gunanya, kena dia sendiri. Maka dia jadi kayak begini. Kata siapa? Kata Pak Dukun. Tuh begitu. Makanya sekarang udah pergi deh, pergi jauh-jauh. Abah tuh ngomong apa sih? Nggak usah fitnah Rehan. Rehan sama Afifah nggak pernah berbuat musyrik kayak Abah. Udah. Pokoknya kamu jangan dekat-dekat dia. Kata Dukun kalau kamu dekat dia nggak akan sembuh. Udah pergi deh. Nggak percaya? Aduh, dia nggak percaya. Aduh, pergi. Nggak mau? Udah Rehan, udah. Dukun dipercaya. Abah daripada ke dukun mendingan ke dokter. Tanya sama dokter. Dokter pasti jawabnya Afifah stres, depresi gara-gara kelakuannya Abah. Udah. Ya kalau begitu kita jalan-jalan deh. Yuk. Pergi dari rumah ini. Pergi. Sep, Ya. Sep, Rehan tuh mau dibawa ke mana? Rehan harus pergi dari sini. Kamu pergi dari sini. Pergi, Abah nggak mau kamu ninggalin pengaruh buruk buat Abah. Nanti begitu si Afifah sembuh, dia ngelihat Abah karena pengaruh buruk kamu nempel di Abah disantet lagi. Abah nggak mau. Astagfirullahaladzim. Ya elah. Abah demi Allah, Bah. Demi Allah. Allah jadi saksinya kalau Rehan nggak pernah mempengaruhi Afifah buat nyantet Abah. Lagian, Bah, Afifah tuh bukan tipe-tipe orang yang nyantet orang. Enggak, pergi. Pergi! Nggak mau. Rehan nggak mau pergi dari rumah ini selama Abah masih kasar sama Umi, sama Asma, sama Hana, sama Afifah. Ngerti? Kenapa gitu sih Asep jadi yang ngusir Rehan? Padahal aku ngelakuin ini semua teh biar Afifah jauh dari Rehan. Bukan Rehannya yang diusir. Kalau begini, aku tetap kehilangan keponakan kesayangan aku. Udah loh Sep, kenapa jadi bertengkar sih? Udah, sekarang Rehan teh biar aja di rumah. Nanti kalau Rehan pergi, malah dia dendam sama Asep. Nah, malah Asep yang diguna-guna sama dia. Pokoknya Rehan tidak boleh lagi ketemu sama Afifah sampai dia sembuh. Sep, apa lagi yang dipikirin? Asep teh tidak percaya gitu sama Teteh? Udah deh Sep, sekarang dengerin aja apa kata Teteh, ya? Rehan sekarang masuk, tapi gua pesen Rehan teh tidak boleh lagi ketemu sama Afifah. Kalau sampai Rehan ketemu lagi sama dia, gua yang akan ngusir Rehan. Masuk. Masuk. Afifah? Bangun ya. Afifah, maafin aku. Aku nggak bisa ngelindungin kamu sampai kamu jadi depresi kayak gini. Kamu teh mau kemana? Ingat ya, kamu tetap harus ngejauhin Afifah. Udah masuk. Masuk. Afifah, kamu kenapa sih? Kalau ada apa-apa cerita aja sama Umi. Dia nggak mau ngomong Umi dari tadi, kenapa ya? Ikut Umi yuk di kamar. Ya, kamu istirahat di sana. Ya, Yuk Kak, Afifah, ayo. Yuk sama Umi yuk. Kak. Ayo Kak. Ayo, biar kamu istirahat. Kenapa? Jangan siksa aku, jangan siksa aku, jangan. Yang menyakitin siapa? Apa? Ada aja udah dimandiin air kembang juga. Jangan disiksa, jangan, pergi, jangan disiksa, ampun.
Kata siapa? Aduh. Jangan. Udah. Pergi. Jangan. Nih, udah. Bawa ke sana, Pak. Bawa yang jauh. Kemana aja kayak terserah, bawa yang jauh. Kamar Umi ya, istirahat.